know that I died. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezar Al-Ghifari Tubun dengan NIM 1811020 kelas AS4A. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang penerapan fikih jinayah pada pelaku KDRT. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, apa itu fikih jinayah dan apa itu KDRT? Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah fikih jinayah atau jarimah. Fikih jinayah ini pada dasarnya mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Perkataan jinayah berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh syara dan juga yang mengancam keselamatan jiwa seperti pembunuhan, pelukaan, dan lainnya. Fikih jinayah adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang diperintah dan dilarang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta hukumannya akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut atau tindakan kriminal. Nah, dalam Islam memang tidak ada pengertian yang lebih signifikan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahwasanya Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan atau kriminalitas secara umum. Menurut ahli fikih, yang dimaksud dari kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memerah, serta menyakiti bagian tubuh manusia. Nah, menurut undang-undang, kenapa sudah masuk ke dalam undang-undang? Karena dalam undang-undang ini ada pengertian KDRT yang lebih jelasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Secara singkat, pengertian KDRT kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi, atau penelantaran rumah tangga, termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Dan Islam tidak membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya, baik secara lahir maupun secara batin. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi itu kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dalam ayat tersebut bisa disimpulkan tidak dihalalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah bertindak kejam terhadap mereka. Sebaliknya, bergaulah dengan mereka secara baik lagi adil. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah dan hiduplah bersama mereka dalam kebajikan. Di dalam ajaran agama Islam, kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia Allah yang melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berdasarkan arti dari ayat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan itu dilarang Allah karena termasuk dalam perbuatan keji. Hal-hal apa yang berkenaan dengan KDRT menurut hukum Islam dan apa sanksinya? Nah, yang pertama adalah Qadhaf ialah melemparkan tuduhan. Misalnya, menuduh perempuan baik-baik berbuat zina tanpa bukti apapun. Nah, sanksinya adalah
80 kali cambukan. Yang kedua adalah membunuh, ialah menghilangkan nyawa seseorang. Sanksi hukumannya ialah kisos atau hukuman mati. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 bahwasanya diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Yang ketiga, menyodomi. Menyodomi ialah menggauli wanita pada duburnya. Menggauli wanita pada duburnya adalah haram hukumnya sehingga pelaku itu wajib dikenai hukuman. Hukuman tersebut berupa takzir, yaitu hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi. Yang keempat, penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumannya membayar diat, tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka sampai selaput batok kelapa dan luka dalam 1/3 diat, lalu sampai tulang dan mematakannya 15 ekor unta, lalu gigi dan luka hingga kelihatan tulang 5 ekor unta. Yang kelima yaitu perbuatan cabul. Jadi sanksinya adalah 3 tahun penjara ditambah jilid dan pengusiran. Yang keenam adalah penghinaan. Jika ada 2 orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun. Lebih rinci lagi, sehubungan dengan sanksi, Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam At-Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Nah, kisos adalah perlakuan kepada pelaku kejahatan seperti dia melakukan kepada korban. Barang siapa melukai dengan sengaja, maka pelakunya dilukai sebagai kisos seperti luka pada korban dari segi panjang, lebar, dan kedalaman. Apakah ada dispensasi dalam hukuman kisos? Nah, apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka diwajibkan kepadanya hukuman kisos. Namun apabila wali korban memberi maaf atau ampunan, hendaklah membayar dengan diat pada keluarga korban. Diat itu adalah seperti halnya membayar denda. Jadi tinjauan fikih mengenai sanksi KDRT berupa kisos bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja, atau diat diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan dengan tidak sengaja. Kemudian apabila korban sampai dibunuh, maka sanksi berupa kisos. Namun jika wali si terbunuh memaafkan, maka wajib membayar dengan diat. Jika istri tidak memenuhi perintah suami, apa bisa dipukul? Nah, bagi para suami, diantara diperbolehkannya seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya adalah agar semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada Allah. Jadi hal ini dimaksud untuk menghindari nusyus dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya. Kewajiban memberi pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala nusyus kepada suami. Berbuat nusyus itu yaitu perbuatan maksiat terhadap suaminya dengan cara membangkang perintah-perintah suaminya. Maka si suami wajib memberikan pelajaran. Akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama, suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus, seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup sampai di situ saja. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkanlah si istri itu sendirian dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak menggaulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya sudah memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ, dan kumpulilah si istri tersebut seperti sedia kala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh dipukul dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera. Lebih lanjut, apabila dengan dipukul si istri tersebut masih membangkang juga, maka ia boleh dilaporkan kepada pihak berwenang. Dalam hal ini ke pengadilan agama untuk menunjukkan hakam atau juru damai di antara kedua belah pihak suami istri tersebut untuk mengharmoniskan hubungan keduanya kembali. Bagaimana bentuk pemukulan terhadap kasus nusyus? Berkenaan dalam bentuk pemukulan dalam kasus nusyus, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi
Dari Amr ibnu Al-Wash, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ia istri tersebut nusyus, maka tinggalkanlah di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepadanya. Maka jelaslah bahwa pukulan yang diperbolehkan dalam kasus itu adalah pukulan yang tidak sampai menyebabkan luka, apalagi cedera. Berbeda halnya dengan pukulan yang harus dilaksanakan terhadap anak yang berumur 10 tahun yang meninggalkan sholat. Maka jelas hanya pukulan yang bersifat mendidik dan menakuti-nakuti saja. Karena pada usia dini ia belum balik, ia belum dikenai taklif, sehingga pada masa baliknya nanti ia menjadi orang yang sangat perhatian terhadap sholat berkat kebiasaan yang ditanamkan. Apa saja akibat buruk dari KDRT? Nah, yang pertama adalah suami bisa dituntut ke pengadilan terhadap perbuatannya karena melanggar KUHP. Yang kedua, rumah tangga jadi berantakan. Yang ketiga, dapat menyebabkan anak dan istri mengalami gangguan mental ataupun sampai gangguan kejiwaan. Yang keempat adalah melanggar syariat agama, karena agama mengajarkan untuk kita ini mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang kelima, berlaku lembutlah kepada istri sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Apabila banyak kata-kata yang salah atau penyusunan kata yang salah, mohon maaf. Nah, jika ada yang ingin menambahkan atau memberi koreksi terhadap materi saya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin memberikan saran ini dari tata cara penyampaian materi atau pembuatan video, ini tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been zoning.